Perkenalkan, nama saya Arnoldus Nambut, salah satu mahasiswa Prodi Pencaskesrek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 5. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan perkembangan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsinya. Dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Baik, berbicara tentang perkembangan atau pertumbuhan individu, perkembangan setiap individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan atau membahas tentang lingkungan perkembangan dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Baik, yang pertama itu adalah peranan dan fungsi keluarga dalam perkembangan individu. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak atau pribadi individu, dan keluarga juga dipandang sebagai institusi atau lembaga yang dalam memenuhi kebutuhan manusiawi, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadian dan pengembangan ras individu. Peranan keluarga juga atau peranan orang tua adalah perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik nilai agama maupun sosial budaya yang diberikan, merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Keluarga yang bahagia itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosional para anggotanya, terutama pada anak. Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga contohnya itu memberikan rasa memiliki, rasa aman, rasa kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Dalam fungsi keluarga ini juga, secara psikologis keluarga berfungsi. Yang pertama itu adalah pemberian rasa aman bagi anak dan anggota keluarga. Yang kedua, sumber pemenuhan kebutuhan, baik fisik maupun psikis. Yang ketiga, sumber kasih sayang dan penerimaan. Yang keempat, model pola perilaku yang dapat diterima oleh anggota keluarga. Yang berikut, pembentukan anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dari berbagai fungsi keluarga ini, yaitu orang tua dalam mengembangkan pribadi anak itu sangat penting, di mana pembentukan atau perkembangan anak dimulai dari keluarga. Dan selanjutnya adalah peranan dan fungsi keluarga dilihat dari sudut pandang sosiologis, yaitu yang pertama, fungsi biologis. Contohnya yaitu keluarga kesempatan dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya yang meliputi contohnya pangan, sandang,
dan papan. Yang kedua, contohnya itu hubungan antara keluarga. Yang berikut adalah fungsi ekonomis. Dalam hal ini yaitu peranan ayah, yaitu mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya. Contoh, istri dan anak. Yang berikut adalah fungsi pendidikan atau edukatif. Di sini juga keluarga memiliki peranan penting, yaitu merupakan lingkungan pendidikan yang utama bagi anak. Keluarga berfungsi sebagai transmitter budaya atau mediator sosial budaya bagi anak. Dalam hal ini, keluarga di bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga, yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Yang berikut, fungsi sosialisasi dalam keluarga. Ini juga sangat penting dilakukan dalam keluarga, di mana penyampaian bagi masyarakat masa depan, terutama pada anak dan lingkungan keluarga, merupakan faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas individu atau kualitas anak yang akan datang. Yang di sini juga keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh anak ke depannya. Yang berikut juga adalah fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dalam keluarga juga sangat penting dalam perkembangan individu atau anak, yaitu di mana anggota keluarga atau anak dapat terhindar dari gangguan atau ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan pada perkembangan anak. Yang berikut adalah fungsi rekreatif dalam keluarga. Ini adalah lingkungan yang memberikan kenyamanan atau keceriaan atau kehangatan dan penuh semangat bagi anak maupun keluarga. Yang kedua adalah faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak. Pertama, fungsi keluarga. Yang pertama adalah saling memperhatikan dan mencintai dalam keluarga. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap perkembangan seorang anak. Yang ketiga, orang tua membantu mendengarkan anak, menerima perasaannya, dan menghargai pendapat seorang anak dalam perkembangannya. Baik, dalam peranan keluarga atau fungsi keluarga, adapun pola hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama itu adalah pola perilaku orang tua terhadap anak, yaitu yang pertama, terlalu melindungi. Di sini orang tua harus melindungi seorang anak dalam perkembangan individu atau dalam perkembangan anak. Selanjutnya, lingkungan sekolah dalam perkembangan individu. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pembimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar pengembangan potensinya.
mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan pribadi anak, yaitu penentu perkembangan pribadi siswa. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru substitusi orang tua. Dalam lingkungan sekolah, ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi kepribadian siswa. Yang pertama, contohnya itu adalah para siswa harus hadir di sekolah. Ini lembaga sekolah harus mengatur atau membina siswa itu dengan baik agar perkembangan individunya jelas dan baik. Yang kedua, contohnya sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan perkembangan atau konsep dirinya di setiap hari. Yang ketiga, contohnya itu adalah anak banyak menghabiskan waktu di sekolah daripada di tempat lain, yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Yang berikut juga contohnya adalah sekolah harus memberikan kesempatan kepada anak untuk meraih sukses. Ini sangat penting juga bagi lingkungan sekolah dalam mengembangkan atau dalam perkembangan individu di hari-hari selanjutnya. Yang ketiga adalah lingkungan kelompok atau teman sebaya yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Teman sebaya dalam lingkungan sosial bagi para individu mempunyai peran yang cukup penting bagi perkembangan kepribadian. Yang pertama, contohnya adalah sosial dalam kehidupan sosial, yaitu kemampuan untuk memikirkan tentang pikiran atau perasaan serta motif dan tingkah laku seseorang. Dalam kemampuan ini, kita memahami bahwa orang lain memungkinkan remaja untuk melebihi mampu menjalinkan hubungan sosial yang lebih baik dengan temannya. Dalam hal ini juga, contoh yang kedua itu dalam perkembangan individu teman sebaya ini adalah tentang konformitas atau motif untuk menjadi sama, sesuai atau seragam dengan nilai-nilai kebiasaan atau kegemaran atau hobi atau budaya teman sebayanya. Contohnya, seseorang yang bergaul dengan temannya harus dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam perkembangan atau dalam pergaulan sehari-hari. Contoh peranan kelompok atau teman sebaya dalam memberikan kesempatan untuk belajar. Yang pertama itu adalah bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, di mana individu mengkontrol tingkah laku sosial. Yang ketiga, contohnya itu mengembangkan keterampilan dan minat yang relevan dengan seusianya. Contoh yang terakhir itu adalah saling bertukar perasaan dan masalah. Itu adalah contoh yang perlu dilakukan oleh individu dalam perkembangan atau dalam lingkungan perkembangan dengan teman sebaya. Baik, itu saja materi yang saya dapat jelaskan, dan saya memberikan kesimpulan, yaitu lingkungan perkembangan adalah keseluruhan fenomena atau peristiwa serta situasi atau kondisi fisik atau sosial
yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Lingkungan perkembangan yang akan bahas itu menyangkut lingkungan keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.